Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 13 September 2020, Minggu biasa ke-24. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius mencatat, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Tetap seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini untuk menjadi bahan ajar kita dalam proses memiliki kecerdasan sosial? Saya tetap seperti biasa juga akan tetap mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah soal hitung-hitungan. Dalam dunia bisnis, masalah hitung-hitungan memang sesuatu yang lazim dan wajar. Karena dalam dunia bisnis selalu arahnya adalah keuntungan. Karena itu menghitung keuntungan dan kerugian adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan sebelum melakukan usaha bisnis harus dibuat perhitungan yang matang dan akurat supaya tidak besar pasak daripada tiang sehingga akhirnya mendapatkan keuntungan. Namun dalam dunia relasi pergaulan kemanusiaan, hitung-menghitung bisa saja berdampak negatif. Orang yang terlalu hitung-hitungan dalam pergaulan akan dengan sendirinya tidak disukai dan akan diasingkan atau merasa terasing sendiri. Karena teman-teman yang lain akan menghindari untuk bergaul dengan seseorang yang sangat hitung-hitungan. Hitung-hitungan di dalam relasi pergaulan membuat orang itu tidak disukai. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh jurnal psikologi eksperimental, disimpulkan bahwa orang yang terlalu perhitungan akan dianggap sebagai seseorang yang picik. Dan kepicikan ini akan mempengaruhi persepsi orang terhadap sang tukang hitung-hitungan ini. Jadi terlalu perhitungan adalah sesuatu yang tidak selalu bagus untuk kualitas pergaulan dan hubungan antar sesama. Kepicikan karena terlalu hitung-hitungan ini menjadikan seseorang sempit, tidak luas, tidak lapang, tetapi juga tidak tulus dan ikhlas dalam berelasi, apalagi dalam melakukan suatu perbuatan baik. Saya mengalami sering ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak hitung-hitungan untuk berteman dan membantu orang lain. Tetapi ketika suatu saat orang yang dibantu itu melakukan kesalahan atau tidak memenuhi harapan ataupun tidak sepikiran dan sejalan lagi dengannya, maka gampang sekali muncul ujaran-ujaran seperti ini. Orang itu tidak tahu diri. Saya sudah beri ini dan itu, sudah bantu ini dan itu, tetapi malah dia membalas saya dengan hal buruk ini. Kita mulai membuat sebuah litani panjang tentang perbuatan baik kita kepada orang lain. Disinilah godaan kita untuk jatuh ke dalam ketidaktulusan dan ketidakikhlasan. Dan kita mulai menjerumuskan diri dalam hitung-hitungan. Ingat, Yesus mengatakan, kalau kamu mengharapkan balasan dari perbuatan baikmu, maka tidak ada lagi upahmu di surga. Maka mari belajar untuk tidak hitung-hitungan dalam perbuatan baik supaya kita memperoleh upah di surga. Pesan inspiratif kedua adalah soal hutang. Mungkin masih ada kaitan dengan pesan inspiratif pertama di atas adalah masalah hutang. Hutang adalah sesuatu yang dipinjamkan entah itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk benda. Dan orang yang berhutang memiliki kewajiban untuk dalam jangka waktu tertentu harus membayar hutangnya itu kepada sang pemberi hutang. Biasanya dibuat perjanjian antara yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman tersebut. Hanya saja sangat sering kita temui di dalam kenyataan hidup, banyak orang tidak tepat waktu dalam melunasi hutangnya. Seperti juga yang kita dengar di dalam Injil hari ini. Karena tidak membayar hutang tepat waktu, maka sering hutang membuat relasi menjadi berjarak ataupun renggang.
yang dulu sering bertegur sapa dan akrab sebagai teman, saudara, tetangga, akibat hutang yang belum dibayar dan sudah lewat jatuh tempo, maka komunikasi pun macet. Bahkan saya mengamati orang yang berhutang itu ketika berjumpa dengan orang yang memberi pinjaman, langsung lari, menghindar, bersembunyi, dan tidak mau menampakkan wajahnya. Hutang mengakibatkan keretakan hubungan antar teman. Teman seolah-olah menjadi musuh sehingga selalu berusaha menghindar atau sembunyi. Maka kita belajar, kalau mau berhutang harusnya kita tahu persis berapa pendapatan harian ataupun bulanan kita. Apakah pendapatan kita mampu untuk dalam jangka waktu tertentu bisa mengembalikan pinjaman itu? Atau paling tidak kita tahu dari mana sumber pendapatan kita dan apakah sumber pendapatan kita mampu untuk membayar hutang kita dalam waktu tertentu itu. Tetapi di pihak lain, bagi orang yang memberi pinjaman mungkin perlu juga memperhatikan jika ada teman yang mau pinjam. Memang terpuji jika dapat membantu. Namun tidak ada salahnya kalau tahu juga tentang sumber pendapatan dari teman itu, sehingga ketika memberi pinjaman tahu bahwa teman itu akan mampu mengembalikan pinjaman itu. Kalau tidak, lebih baik jangan memberi pinjaman, daripada pinjaman itu akan merusak hubungan pertemanan. Lebih baik berderma saja, berbuat baik saja, daripada atas nama hutang, tapi nanti malah merusak relasi. Kita juga belajar untuk tidak membiarkan diri kita terlilit hutang. Hidup tanpa hutang jauh lebih membahagiakan daripada hidup dalam hutang. Dalam kacamata iman, belajar juga untuk membebaskan diri dari hutang dosa dengan mencari dan menerima sakramen pengakuan dosa dan membenahi diri untuk tidak jatuh dalam dosa. Pesan inspiratif ketiga adalah soal mengampuni seumur hidup. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dalam hal mengampuni saudara yang bersalah bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Sebenarnya ungkapan ini bukanlah ungkapan hitungan jumlah tertentu, melainkan sebuah ungkapan yang menunjuk kepada suatu tindakan tanpa batas seumur hidup. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau mengampuni saudara itu tidak ada batasan jumlah frekuensi, melainkan sesuatu yang harus dilakukan tanpa batas seumur hidup sampai pada kesempurnaan hidup. Inspirasinya adalah bahwa kalau mau melakukan kebaikan demi perubahan hidup diri sendiri maupun orang lain, sekali lagi jangan pakai hitung-hitungan berapa kali atau berapa banyak, melainkan lakukanlah terus-menerus dengan keikhlasan dan ketulusan. Di sini kita belajar untuk tidak berhenti dalam berbuat baik, teristimewa memaafkan dan mengampuni saudara ataupun orang lain yang bersalah dan menyakiti hati kita. Memang tidak gampang untuk memaafkan ataupun mengampuni orang yang membenci, menghina, mengejek, melukai dan menyakiti kita. Tetapi disinilah batu ujian kita sebagai pengikut Kristus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi ataupun beribadat dan berdoa, selalu mendoakan doa agung, doa Bapa kami. Dan di sana ada kata-kata, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi kenyataan sering doa ini hanya ucapan di bibir, tapi tidak dihayati dan dipraktekkan. Kita berdoa seperti itu padahal kita sementara bermusuhan ataupun membenci dan tidak memaafkan orang lain. Hari ini kita diingatkan untuk belajar memaafkan ataupun mengampuni seumur hidup tanpa batas sampai pada kesempurnaannya. Belajar juga untuk mempraktekkan isi doa Bapa kami tentang pengampunan itu, agar jangan lain diucap, lain dalam praksis kehidupan. Karena itu, praktekkanlah pengampunan itu terus-menerus setiap saat, setiap kesempatan sepanjang hidupmu.
Mari belajar untuk dalam relasi pergaulan, janganlah hitung-hitungan dan picik, melainkan tulus dan ikhlas. Belajar untuk jangan suka berhutang kalau tidak punya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutangmu. Dan belajar untuk mengampuni tanpa batas sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati.